Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Berjumpa kembali dengan video soal uji pengetahuan. Kali ini pada bagian 9 pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Bagaimana cara yang dapat digunakan guru dalam mengevaluasi model blended learning saat kegiatan pembelajaran telah berakhir? A. Melalui evaluasi yang diberikan oleh pihak eksternal seperti orang tua, peserta didik, dan kepala sekolah. B. Melalui lembar pengamatan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. C. Melalui data kehadiran peserta didik baik dalam sesi pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. Dan D. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Dan jawabannya adalah D. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Soal nomor 2. Dengan semakin banyaknya situs komunikasi dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan MySpace membuat komunikasi dan saling bertukar informasi semakin mudah. Perkembangan digital ini menuntut baik pendidik dan peserta didik bukan hanya mampu mencari dan memanfaatkan informasi saja, melainkan juga mampu menciptakan atau create informasi di internet. Potensi pemanfaatan pembelajaran digital tersebut termasuk dalam kategori A. Potensi akses informasi, B. Potensi alat komunikasi, C. Potensi pendidikan dan pembelajaran, dan D. Potensi pemanfaatan informasi. Dan jawabannya adalah A. Potensi akses informasi. Soal nomor 3. Hasil analisis kondisi pembelajaran menunjukkan semua siswa memiliki handphone, kompetisi, dan kerjasama tim rendah. Guru perlu memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik pada siswa, terutama dalam penyelesaian tugasnya. Siswa perlu aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan memahami betul tujuan yang akan dicapai. Dan semua siswanya menyukai tantangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan A. Mobile learning, B. Game-based learning, C. Cloud computing, D. Sosial media, dan E. E-learning. Jawabannya adalah B. Game-based learning. Soal nomor 4. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik, B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK, C. Berkembangnya masif online open course, D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas, dan E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Jawabannya adalah C. Berkembangnya masif online open course. Soal nomor 5. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar, dan E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Jawabannya adalah D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Soal nomor 6. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka, B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan, C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil, D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik,
Dan E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Dan jawabannya adalah C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual. B. Menyukai musik dan mendengarkan radio. C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. D. Suka membaca teks dari buku elektronik. Dan E. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Dan jawabannya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual. Soal nomor 8. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Dan E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Dan jawabannya adalah C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Soal nomor 9. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian. A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. Dan E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Jawabannya adalah E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Soal nomor 10. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini kecuali A. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Dan E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Dan jawabannya adalah D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Soal nomor 11. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran kooperatif. Dan E. Pembelajaran diskusi online. Dan jawabannya adalah B. Pembelajaran berbasis proyek. Soal nomor 12. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Strategi pembelajaran. D. Pemahaman materi pembelajaran. Dan E. Pengelolaan pembelajaran. Dan jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Soal nomor 13. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain A. Rancangan kurikulum. B. Pengelolaan pembelajaran. C. Upaya memahami peserta didik.
D. Memahami materi pembelajaran. Dan E. Mempresentasikan data. Dan jawabannya adalah D. Memahami materi pembelajaran. Soal nomor 14. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah: A. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. B. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. C. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. D. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. Dan E. Pembelajaran dimediasi teknologi, peserta didik aktif. Jawabannya adalah C. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Soal nomor 15. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi: A. Pedagogi. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. Dan E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Pedagogi. Soal nomor 16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi: A. Pedagogi. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. Dan E. Intelektual. Jawabannya adalah B. Kepribadian. Soal nomor 17. Berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi: A. Pedagogi. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. Dan E. Humanis. Jawabannya adalah C. Sosial. Soal nomor 18. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi: A. Pedagogi. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. Dan E. Intelektual. Jawabannya adalah D. Profesional. Soal nomor 19. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek: A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dan E. Berkomunikasi pada peserta didik. Dan jawabannya adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Soal terakhir. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogi pada aspek: A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Melakukan tindakan reflektif. Dan E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dan jawabannya adalah D. Melakukan tindakan reflektif. Demikian soal-soal uji pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.